Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kak Joko Satrio dari calon fasilitator pelajar penggerak merah putih. Oke, di sini aku ingin mempresentasikan suatu presentasi dari programnya Kemendikasmen, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dari kata pendidikan bermutu untuk semua itu gimana kalau menurut kalian sendiri? Iya, dari arti kata sendiri. Betul. Terus ada lagi? Apa? Berguna untuk masa depan. Oke, 2 saja udah cukup ya. Karena dari namanya pendidikan bermutu untuk semua, dapat kita garis bawahi bahwa pendidikan yaitu dapat kita seimbangkan bahwa seluruh SD maupun sampai perkuliahan dapat mendapat pendidikan yang layak. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam programnya Kemendikasmen sendiri saya mengambil poin penting yaitu tentang 7 KAI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang di dalamnya itu ada 7 gerakan atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, untuk latar belakangnya sendiri kita ada tantangan karakter Indonesia di era digital yang disiplin rendah, distraksi maupun gaya hidup pasif. Yang kedua ada pentingnya kebiasaan sejak kecil yang bisa membentuk kita sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah relevansi dengan profil pelajar penggerak Pancasila seperti kalian di kelas 10 dulu. Tapi kalau sekarang dari Kemendikasmen sendiri mengaturkan yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, lanjut. Nah, di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ada 7 program. Yang diantaranya ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir yaitu tidur cepat. Nah, alangkah baiknya dalam hal ini kita bisa berdiri semua untuk melanjutkan senam anak Indonesia hebat. Oke, bisa berdiri semua ya? Oke, siap. Bisa berdiri semua ya? Oke, nanti pemandunya Bang Joko. Oke. Cukup 4 menit saja. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Diperhatikan ya yang di depan. Oke. Tung. Oke. Yuk. Oke. Dung. Aduh lu. Gerakan badanku, semangat terus maju. Mulai mimpiku dengan semangat baru. 1, 2, 3 dan 4. Tangan ke depan, kaki lipat. 1, 2, 3 Depan hidup sehat. Mana tuju depan, tangan ke depan, kaki ke depan. Mana tuju depan sehat. Langkah dekati demi masa depan. Gerakan tangan hadapi tantangan. Melangkah maju dengan semangat. Langkah dekati demi masa depan. Gerakan tangan hadapi tantangan. Melangkah maju dengan semangat.
bergerak. Saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Satu hati kita jadi tamu, makan bergizi kita jadi anak-anak hebat Indonesia. Satu hati kita jadi tamu, makan bergizi kita jadi anak-anak hebat Indonesia. Langkah senang menjelang jalan, saling menopang semua kawan. Langkah senang bergerak jalan tanpa lawan. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu, anak-anak hebat Indonesia. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu, anak-anak hebat Indonesia. Langkah serentak bergerak-gerak, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak-gerak tanpa rawan. Akan dakwahku terus melangkah maju, mulai mimpiku dengan tahun baru. Oke, udah ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sekarang bisa duduk sebentar, oke. Oke, duduk sebentar, oke. Sebentar ya, oke. Oke, dan itu tadi hasil dari pemanasan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi menurut kalian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sendiri untuk dari segi senamnya gimana? Just feel free, apa namanya? Menurut pandangan kalian, olahraga ya, olahraga sehat, kebugaran, betul, menyehatkan. Tapi dengan tujuan apa itu biasanya? Kalau menyehatkan itu? Nah, oke, lanjut. Good. Oke, karena udah paham akan kita lanjutin. Oke, yang pertama ada bangun pagi. Namanya bangun pagi itu nggak mungkin kalau bangunnya siang, karena itu namanya bangun siang. Kalau bangun pagi itu biasanya seseorang bangunnya di antara pukul jam 4 sampai jam 6. Kalau di antara kalian yang bangunnya jam 4 sampai jam 6 tadi siapa aja? Saya, oke. Salat subuh bang, oke, salat subuh. Yang bangunnya jam 3 ada yang bangunnya jam 3? Tahajud ya. Oke, untuk manfaatnya sendiri yaitu mendukung kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena bangunnya pagi pastinya mendukung kesuksesan. Oke, yang kedua ada mendukung kesehatan fisik dan mental, membentuk pola hidup dan jam biologis yang teratur. Karena kalau disiplin akan menciptakan suatu konsistensi ya biasanya dalam bangun pagi. Nah, menurut dari B.J. Habibie sendiri, bangun pagi adalah kebiasaan awal untuk orang sukses. Kita punya lebih banyak waktu untuk berpikir, merencanakan, dan berkarya. Kalau menurut B.J. Habibie sendiri itu, kalau bangunnya lebih pagi, biasanya dia merencanakan sesuatu yang ingin di-planning pada hari tersebut. Seperti itu. Nah, terus ada beribadah. Namanya beribadah yaitu menganut atau mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan di sini untuk agamanya Islam semua ya. Alhamdulillah Islam semua. Islam semua ya. Dan sesuai agama. Untuk manfaatnya sendiri seperti dapat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami arah dan tujuan hidup, dan menjaga ketenangan dan keseimbangan emosi. Karena setelah sholat kan biasanya tubuh kita akan meregenerasi. Meregenerasi apa? Nah, kok sel tubuh itu kan tidur. Meregenerasi emosi maksudnya, keseimbangan emosinya gitu. Kan dapat kita atur setelah sholat, biasanya sih gitu. Nah, menurut dari data
Kais sendiri ada banyak hikmah yang terkandung dalam setiap ibadah. Di antara hikmah itu ialah ibadah dengan kacamata ilmu pengetahuan. Gimana? Paham dari sini? Paham? Kacamata ilmu pengetahuan itu seperti apa? Enggak, maksudnya tuh hikmah yang terkandung dalam setiap ibadah itu mengeluarkan suatu inputan yang dapat kita pandangkan menjadi kacamata ilmu pengetahuan. Seperti itu. Hampir sama halnya. Nah, untuk yang ketiga sendiri ada berolahraga. Berolahraga adalah aktivitas fisik yang dapat kita lakukan setiap hari biasanya tuh. Tapi kalau setiap hari dianjurkan apa enggak kalau menurut kalian? Tidak ya? 2 hari sekali. Nah, 2 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Nah, ngomong-ngomong, 3 hari sekali ya. Oke. Ngomong-ngomong soal olahraganya di sini ada apa aja? Jogging, oke, terus. Api ngecim, ngecim. Sit up, oke, terus. Panjat tebing. Naik gunung. Kalau masyarakat. Polestani, oke. Jogging. Orang kaya ya. Betul. Stay home. Nah, terus untuk segi manfaatnya sendiri menjaga kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan gaya mental, dan membentuk disiplin dan gaya hidup aktif. Menurut Nelson Mandela, tahu Nelson Mandela nggak? Oke, gak apa. Oh, orang luar, betul, orang luar. Karena kalau orang sini nggak ada ya gitu. Olahraga adalah cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Karena setelah olahraga, tubuh kita mendapat asupan gizi atau asupan apa? Asupan energi. Dan bisa untuk kita implementasikan ke kepikiran kita. Jadi seperti itu. Nah, terus ada yang keempat, makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi adalah pola makan yang kita terapkan dari SD hingga sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal bergizi, di sini ada MBG apa belum? Oke, ngomong-ngomong itu kalau MBG kira-kira bulan apa ya? Januari atau Februari ya? Iya, soalnya kan SPPG-nya kan di apa namanya? Bandung situ loh. Ya, harus dikasih dong. Iya, kan dari Pak Prabowo ya biasanya MBG itu. Nah, makan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang dengan tujuan untuk membangun gaya hidup yang lebih teratur, membantu fokus dan performa belajar, dan menjaga kesehatan energi tubuh. Nah, di sini tadi yang sarapannya bergizi siapa aja? Coba. Ikan. Ayam. Soto. Ubi karbohidrat. Oke, enggak. Pecel ada anunya enggak? Ada sayur, tempe. Mie. Kalau protein nabatinya dari tempe, isinya dari sayur dan di toge sama apa istilahnya Ayamnya ada apa enggak? Oke, itu aja ya. Terus dari segi apa coba? Kalau itu tadi kan menurut Kak Nando ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Untuk nutrisinya sendiri? Kandungan gizinya gitu yang harus diperlukan untuk tubuh. Nggak tahu. Ya emang proteinnya kan? Iya, nggak apa. Oke, lanjut. Karena menurut Iko Uwais, menjaga pola makan sehat membuat tubuh kuat dan bugar. Nah, jadi karena kalau sarapannya sehat, kuat, bertenaga, akan menghasilkan tubuh yang sehat lah, tubuh yang sehat dan bugar itu. Makanya itu kan disarankan dari programnya Kemendikasmen sendiri, seperti itu. Nah, terus yang kelima ada gemar belajar. Gemar belajar, dari kita identifikasi namanya, gemar belajar adalah kebiasaan yang dilakukan secara rutin yang mendapatkan benefit yang seimbang, tergantung pada apa yang kita kerjakan selama ini. Oke, kalau dari sini gemar belajar kalian itu seperti apa?
Ya, gemar belajar, gemar belajar. Kalau anak TKJ, oke, ngomong anak TKJ. Kemarin pas sebelum ada seleksi gimana belajarnya? Gemar belajar atau belajar setengah-setengah? Gimana? Aku mau dengar anak TKJ. Nah, katanya ada seleksi Samsung. Gimana? Gak apa-apa, bilang aja. Gimana? Gurunya susah bang, tesnya susah bang. Gimana? Ya susah buat tesnya. Tidak susah, agak susah. Mudah banget. Tapi belajarnya tentang apa itu? HP ya, HP. HP-nya apa? HP Samsung dong pastinya. Ya HP Xiaomi. Iya kan rasa. Iya sih betul, nyolder kalau nanti nyolder. Iya sih betul. sama aja. Oke. Untuk manfaatnya menambah wawasan dan kemampuan berpikir. Karena tanpa belajar kemampuan berpikir kita akan menurun atau berkurang. Dan yang kedua ada meningkatkan prestasi dan peluang masa depan. Karena kalau kuliah tanpa belajar ya sama halnya dengan tidak belajar. Membentuk sikap disiplin dan rasa tanggung jawab selama belajar. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita se-Indonesia, tapi sudah almarhum sayangnya. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang lebih cerah, kita bawahi sananya aja. Karena tujuan dari belajar itu kan untuk memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Sama halnya seperti gemar belajar. Seperti itu. Next ada bermasyarakat. Bermasyarakat adalah hidup berdampingan dalam satu hal individu. Sama halnya dengan bergotong royong. Bergotong royong itu termasuk dalam sila ke? 3. Iya. Bergotong royong loh. Iya. Tiga ya? Iya. Persatuan itu. Oke, sebenarnya dari segi gotong royong itu dapat kita implementasikan ke 5 sila. Kalau kita ngerti maknanya gitu ya. Karena kalau sila pertama ketuhanan kan ada berbagai macam agamanya, oke, saling menghargai. Terus yang kedua ada kemanusiaan saling membantu. Oke, yang ketiga persatuan, bersatu meski tidak bersama. Oke, terus yang keempat kerakyatan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah. Karena tanpa bermusyawarah nanti bagi tugasnya susah. Ada yang bagian nyapu, ngepel, gitulah. Intinya gitu. Hah? Nyapu jalan. Oke, terus yang kelima keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tugasnya itu harus adil, dibagi secara rata. Karena kalau nggak rata kan ada yang nggak terima biasanya, seperti itu. Nah, terus semakin kita peduli sesama, semakin kuat pula ikatan dalam masyarakat kita. Nah, paham dari sini? Dari kata-kata Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur presiden keberapa? 4. Kalau ketiga? BJBB, oke. Kalau keempat? Gus Dur. Oke. Oke. Ya, kita tekankan dari kata-katanya aja ya. Semakin kita peduli terhadap sesama, semakin kuat pula ikatan dalam masyarakat kita. Nah, sama halnya seperti ini. Kalian peduli terhadap aku, semakin kuat pula ikatan kita secara bersama-sama gitu. Jadi ikatannya lebih dekat. Gitu. Iya, betul. Nah, terus yang ketujuh atau yang terakhir. Tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur waktu yang dijadwalkan. Tidak dijadwalkan sih, tergantung jadwalnya biasanya. Tapi kalau idealnya kalian kebutuhan tidur itu berapa jam? 8 jam. 8 jam, oke. Kalau 11 jam? 11 jam itu bayi biasanya. Biasanya sih. Hibernasi ya. Setengah hari ya? Setengah hari. Nah, terus ini tadi ngomong-ngomong BTW menyangkut sama materinya. Untuk kalian sendiri tidurnya kemarin jam berapa? 11. 11, 9, 10, 8. Serius ada yang 7?
6 sore. 6 sore bener. Masa 6 sore? Oh, 6 sore. Terus sholat ngisa enggak? Sholat. Enggak sholat ngisa. Tidur lagi nanti ya? Jam 10, Mbak. Jam 10. Jam 10. Oke, enggak. Tapi kalau bangun paginya? Jam 6. Jam 5. Setengah 5, jam 4, jam 5, jam 6, jam 4. Setengah berapa? Setengah 5 ya? Tapi kalau dari segi manfaatnya dari Kemendikasmen sendiri, tidur cepat merupakan menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal. Karena kalau menurut Dokter Tirta gimana kata-kata Dokter Tirta? Yang fansnya Dokter Tirta? Enggak. Oh ya, saya. Oke, ada 2. Gimana kalau menurut Dokter Tirta? Dokter Tirta itu bukan tentang jam berapa kita tidur, tapi durasi tidur. Oke, durasi tidur. Nah, durasi tidurnya udah 8 jam apa belum tinggal? Jadi seperti itu. 4 jam. 4 jam? 4 Ya, jam? siang juga tidur. Oh, saya juga tidur. Tidur siang? Oh, nggak bisa? Saya nggak tidur. Oh, nggak tidur. Nggak apa. Memulihkan mental dan emosional. Meningkatkan produktivitas. Karena tidurnya cukup, produktivitasnya juga meningkat. Otomatis gitu. Nah, terus menurut Kementerian Kesehatan, tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang bisa mengembalikan energi. Sehingga seseorang siap menjalani aktivitas pada keesokan harinya. Oke, jikalau malam kalian kecapean, habis olahraga maupun aktivitas sehari-hari, selesai tidur pastinya badannya akan kembali pulas. Sama gitu ya. Sehat gitu. Kemarin saya habis pulang dari berita langsung tidur. Aduh, langsung tidur. Oke, gimana? Oke, terus strategi penanaman kebiasaan untuk siswa. Nah, dari sini ada strateginya juga. Karena kalau tanpa strategi namanya bukan strategi. Nah, jelas dong ya, jelas. Good, Janan. Oke, diantaranya menetapkan aturan dan target pribadi. Siswa diajak membuat aturan sederhana untuk dirinya. Oke, tanpa aturan yang jelas, hidup kita akan bermasalah. Biasanya gitu. Terus seperti jadwal penggunaan gadget agar kebiasaan tumbuh dari kesadaran bukan paksaan. Yang kedua, menggunakan habit tracker atau self reward. Kalau habit trackernya kalian ada nggak? Ada apa-apa? Sepatu baru, oke. Itu kan habit ya, habit. Sepatu self reward itu namanya bukan habit, self reward. Self reward. Apa? Habit tracker itu suatu kebiasaan. Kalau tracker kan namanya ada apa namanya itu? Nah, pelacak ya, melacak itu. Strava kalau jogging. Oke, penghargaan kecil, self reward. Biasanya kan ada self rewardnya juga, penghargaan kecil. Terus menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, karena kalau lingkungannya tidak mendukung, otomatis hidup kita akan tidak terdukung. Oke, tidak terdukung. Karena lingkungan itu mempengaruhi juga. Kalau menurut sini sih. Karena kebiasaan itu mudah dilakukan secara konsisten kalau lingkungannya juga mendukung. Seperti itu, kawan. Nah, terus di akhir aku ada studi kasus singkat. Oke, kalian jawab ya. Oke, Raka adalah siswa kelas 12 yang ingin membangun kebiasaan membaca selama 15 menit setiap hari. Di minggu pertama ia cukup konsisten, namun memasuki minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu berikutnya kebiasaan itu mulai berantakan. Setiap malam ia lebih memilih bermain gadget, menonton video pendek, atau ngobrol di grup teman. Akibatnya targetnya tidak tercapai dan Raka merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, terus untuk segi pertanyaannya, apa penyebab utama kebiasaan Raka tidak bertahan? Dan strategi apa terbaiknya agar bisa? Raka itu pemalas kayaknya. Pemalas? Iya. Betah 1 minggu aja. Gimana? Bentar. Ya. Namanya adalah suatu niat yang kurang. Jadi nafsu ini bermain HP. Bisa berarti mencacat. Strategi terbaik agar bisa kembali. Iya, strateginya apa? Adalah mengingat tujuan awal dia ingin berubah. Nah, Jan, good. Tepuk tangan.
Oke. Terus kita bahas bareng-bareng aja, oke. Sebenarnya dikatakan Kak Nando tadi ada benarnya juga. Tapi kalau kita identifikasi secara bersama-sama, yang kita ambil dulu adalah Raka ini merupakan siswa kelas 12 yang membangun kebiasaan membaca selama 15 menit per hari. Ingin membangun. Ingin membangun itu berarti mau melaksanakan secara rutinan lah intinya. Di minggu pertama cukup konsisten, namun masuk ke minggu kedua. Nah, minggu kedua, minggu ketiga maupun minggu berikutnya itu kan mulai berantakan. Itu akibatnya bermain gadget, menonton video pendek, dan ngobrol di grup teman. Berarti yang negatifnya, kontranya itu apa? Di bagian bermain gadget, menonton video pendek, atau ngobrol di grup teman. Nonton video pendek. Nonton video. Oh, nah, scroll TikTok, bener. Akibatnya target tidak tercapai. Nah, akibatnya targetnya tidak tercapai karena problemnya itu tadi, bermain gadget, menonton video pendek, atau ngobrol di grup teman. Solusinya yaitu sama seperti habit tracker tadi. Karena tanpa habit tracker, hidup kita ya akan tidak terarah-arah. Makanya ada suatu tujuan yang jelas tanpa adanya kebiasaan yang rutin. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir coba kita ada Q&A, ada question and answer. Oke. Aku ini sebenarnya feel free aja, bebas aja pertanyaannya untuk ngetes pemahaman aku tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Minimal 3 atau 2 ya pertanyaannya. Ya oke, bebas aja. Terkait tentang programnya Kemendikasmen tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Jadi gimana? Bebas aja, bebas. Atau mungkin gimana ya? Kak, 7 kebiasaan Indonesia hebat itu gimana ya? Terserah. Gak apa-apa, bebas aja pertanyaannya. Nanti tak jawab. Contoh penerapan habit tracker tadi. Ada. Oke, penerapan habit tracker. Oke, penerapan habit tracker. Oke, penerapan habit tracker itu harus kita punya tujuan dulu. Kalau kamu tujuannya mau apa? Misal pengen olahraga dengan konsisten. Pengen olahraga secara konsisten. Tapi dalam kayak sekolah sama waktu main juga. Oke, habit tracker. Oke, habit tracker itu sangat penting ya. Oke, untuk menjawab tadi. Habit trackernya tadi berarti kita lebih ke arah membangun jadwal kamu. Berarti kamu kan jadwalnya belum ada yang terstruktur. Nah, benar kan? Benar lah pastinya. Oke, karena sehabis pulang sekolah kamu langsung bermain biasanya, nggak olahraga. Langsung olahraga. Olahraga itu kan tidak menentu juga. Oke, tidak menentu. Karena supaya konsisten bagaimana? Kadang kalau olahraga kesorean kan sudah males loh. Nah itu bagaimana? Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri mendapat opiniku ya, karena namanya habit tracker itu kan membuat kebiasaan yang awalnya sulit menjadi mudah dan menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Nah, untuk dalam hal itu biasanya kamu harus membangun membuat jadwal. Semisal Senin itu pulangnya jam berapa? Misal jam 10, jam 12, jam 2 ataupun jam 4. Kalau kamu catat. Nah, terus setelah kamu catat, kebiasaan yang nggak penting itu di bagian apa aja? Misal bermain game itu kan nggak harus sore ataupun pulang sekolah, bisa malam. Karena kalau olahraga malam juga bisa. Tapi manfaat olahraga malam itu apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya itu apa? Olahraga malam. Ya, contohnya itu. Olahraga malam. Ya. Nah, olahraga tapi malam hari. Jogging masih bisa ya? Bisa. Serius? Takut balik gitu. Oke, jadi seperti itu. Intinya ada penerapan jadwal yang kamu pilih yang mana yang urgent dan mana yang enggak. Tapi kalau yang urgent itu biasanya didahulukan. Misal olahraga itu wajib didahulukan. Kalau nge-game itu kan bisa di lain hari atau lain waktu. Seperti itu. Terus ada lagi. Oke, satu lagi aja nggak apa-apa untuk mengakhiri presentasi hari ini. Oke, satu kali aja. Bebas aja, bebas. Bebas mau pertanyaan apa? Iya, tanya apa?
belajar biar bisa diserap otak itu gimana? Oke, teknik belajar. Oke, teknik belajar. Sama seperti kalau teknik belajar sendiri kita ambil dari KAI keempat, gemar belajar. Oke, karena kalau namanya belajar itu pastinya namanya belajar itu nggak harus kita terima mentah-mentah. Biasanya kan kalau otak itu kan meresponnya kan sangat terbatas ya. Nggak semua info itu dapat kita cerna semuanya. Biasanya dapatnya separuh. Dalam hal itu, untuk dari segi belajarnya, pastikan belajarnya pakai teknik. Tekniknya tekniknya itu, tekniknya. Tekniknya apa sih, Bang? Oke, kalau dari segi orang Cina kan pakai tekniknya itu teknik Pomodoro. Iya, tahu ya biasanya. Tahu, Bang. Jepang ya. Apa Cina? Ya udah Jepang, ya udah. Jepang sih. Iya Jepang. Kalau Pomodoro itu Jepang. Yang 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Gimana? Oke. Biasanya kan ada landasan. Biasanya untuk landasannya sendiri sih HP biasanya HP. Ada notifikasinya juga kan, kalau notifikasi itu pastinya harus diblokir ya kalau mau belajar itu. Notifikasinya diblokir, terus HP-nya itu dihindari atau disenyapkan biasanya. Senyapkan. Nah, terus untuk segi belajarnya itu misal jangan seperti ulangan ya. Kalau ulangan kan biasanya mendadak-dadak belajarnya gitu. SKS dalam sistem kebut semalam, bukan SKS perkuliahan, nanti ya, beda lagi. Kayak seperti itu. Oke ya, intinya dalam belajar kalian harus memahami arti dari suatu makna yang ingin kalian pelajari. Karena tanpa suatu kalian pahami maknanya, kalian juga nggak akan paham. Sama seperti KAI ini. Kan KAI ini kan tujuannya untuk apa? Nah, jadi lebih baik, betul. Nah, maknanya kan itu, terus kalian implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gitu. Karena ini kan sudah terverifikasi dari Kemendikasmen sendiri. Oke, jadi seperti itu, kawan. Oh, gitu. Oke, siap. Sekarang jadi lebih ngerti deh. Betul. Nah, terus yang terakhir, terima kasih ya setelah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk saya sebagai pemateri dalam materi kali ini. Semoga materi tentang penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum aku akhiri, aku mau ngasih insight baru ke kalian semua. Apa tuh Bang insight-nya? Apa tuh Bang? Insight-nya apa ya? Ya itu belajar sih. Lebih ke arah belajar aja. Karena belajar itu dimulai dari hati. Hati, kepikiran, terus kelaksanaan menjadi habit tracker. Habit tracker terus menjadi konsisten seperti itu. Terus jika kalian ingin lancar dalam hal belajar, utamakan banyakin jam terbangnya dan kurangi scrolling TikTok karena waktu kalian juga mepet. 24 jam kan namanya orang kan waktunya kan cuma 24 jam aja. Semua waktu itu sama, gak ada yang berbeda. Seperti itu, 24 jam terus dipotong waktu tidur 8 jam, jadinya 16 jam dipotong waktu makan gitu. Ya intinya itu aja dari aku selaku dari calon fasilitator pelajar penggerak merah putih. Semoga dengan adanya ini dapat kita terbentuk dan kita implementasikan kehidupan sehari-hari. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.